dalam edisi terjemahan kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita memasuki pekan yang namanya Minggu Palmarum. Minggu Palmarum atau Minggu Palma, yang dimana dimasuki sebelum hari Paskah gerejawi. Jadi sebelum hari Paskah, disinilah kita memperingati bagaimana persiapan Tuhan Yesus yang akan memasuki yang namanya perjamuan terakhir. Nanti ada penangkapan, ada penyiksaan, pengadilan, dan kematiannya di kayu salib. Jadi rentetan Minggu Palmarum mengingatkan kita bahwasanya kita siap untuk menyambut dalam penderitaan oleh karena Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, Yesus dielulukan di Yerusalem. Seakan-akan semacam ada yang membuat event organizer sehingga Yesus disambut sangat meriah di Yerusalem. Apa yang mendorong orang-orang di Yerusalem itu sangat-sangat membutuhkan sosok raja dalam kehidupan mereka? Apa yang membuat mereka spontan dalam aktivitasnya sehingga banyak orang berkumpul ketika itu? Apakah sudah ada buah-buahian atau pengumuman bahwasanya kita akan menyambut Kristus Yesus? Tentu jawabannya tidak. Semua terjadi oleh karena spontanitas mereka, karena ada gejolak-gejolak fisik, gejolak-gejolak psikologi, gejolak-gejolak ekonomi, gejolak-gejolak batin, gejolak-gejolak tekanan kehidupan orang-orang di Yerusalem ketika itu. Bahkan kita lihat, kalau kita mengikuti teks ini sebelumnya, diperlihatkan bagaimana tentang kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ketika itu. Pajak semakin lama semakin meningkat. Ya, kehidupan orang ekonomi sangat susah ketika itu, sehingga mereka butuh pembebas. Dan mereka melihat sosok Yesuslah yang menjadi layak mereka angkat statusnya menjadi seorang nabi, bukan Tuhan ya. Di situ masih pendapat mereka sebagai nabi. Karena nabi yang mereka harapkan dia berani, dia bisa berperang pada pemerintahan Romawi ketika itu, dan dia mampu menerobos. Dan inilah yang dilihat oleh orang-orang Israel, orang-orang yang di Yerusalem melihat Yesus.
Sementara berbeda halnya dengan pemikiran Yesus di dalam menggenapi kitab para nabi, seorang anak Allah harus mengalami penderitaan. Dan dia menggenapi seekor keledai betina itu menjadi sosok saksi bahwasanya seorang raja itu akan bangkit. Namun sangat kontradiktif sekali apa yang orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pikirkan ketika itu, ketika mereka melihat seorang raja seharusnya memakai kuda, tapi dia justru hadir dengan seekor keledai. Keledai yang diidentikan dengan yang sangat lamban, yang mengangkat beban, yang bodoh, yang otoh, tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan. Ini menunjukkan sisi kesederhanaan Tuhan Yesus Kristus yang bukan tampil sebagai raja yang berperang, tetapi raja yang memenangkan setiap perkara dengan kelemah lembutan. Dia akan menghadapi setiap pergumulan siksaan dengan kelemah lembutan, dengan kesederhanaan. Inilah Yesus kita. Yesus kita tidak hadir dalam bentuk kemewahannya, tetapi dia hadir dalam bentuk raja yang sangat sederhana, sangat mengayomi, dan sangat dicintai oleh orang-orang yang datang pada itu. Yesus menjalaninya. Namun hal ini sangat kontradiktif sekali, sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang ingin tampil mewah. Ya kan? Kita ingin tampil yang ingin dipuji. Kita ingin tampil yang ingin dinampakkan dengan apa yang kita lihat. Justru Tuhan Yesus Kristus memanggil para muridnya dalam kitab Matius ini, murid-muridnya pun tidak disebutkan namanya. Ya, karena yang dilakukannya adalah tugas daripada pemanggilan kepada orang-orang yang siap ditugaskan oleh Tuhan. Ya, secara logika bagaimana mungkin murid-murid berkata kepada orang yang memiliki keledai itu, Tuhan yang meminta, ya kan? Kalau bisa, kalau kita sekarang untuk keperluan Tuhan kita bilang, mungkin kita banyakkan protes, ya kan? Apalagi ay gudang mah hepeng dia gawe pion. Olan hepeng itu aja kita mungkin udah protes mungkin kan? Padahal kita bilang ini untuk Tuhan. Jelas-jelas ini untuk Tuhan. Selalu ada nilai-nilai yang sangat kontradiktif dalam sikap beriman orang-orang Kristen, terkhusus yang kita sebagai HKBP. Seakan-akan ini semua untuk para lado, ini semua untuk pendeta, ini semua untuk kehidupan pelayan-pelayan gereja. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sangat-sangat taatnya para murid tanpa memikirkan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintah, makanya ketaatan itu dia berikan dalam kehidupannya. Ini adalah gambaran kesederhanaan. Ini gambaran ketulusan para muridnya. Yang kedua, mengingat saudara-saudara, kita dikasih dalam nama Yesus Kristus. Ini memperingatkan tentang Raja kita yang datang. Raja kita yang datang bukan sosok yang mewah, yang berperang terhadap menunjukkan peperangannya, tetapi dengan menunjukkan mereka membuka jubahnya, jubah luarnya, lalu mereka bentangkan itu, mereka taruh itu di keledai itu dengan harapan disitulah menunjukkan kesetiaannya. Tetapi justru orang yang berkata Hosana Hosana itu, yang menganggap dia sebagai nabi pada saat itu, justru mereka lah yang mengatakan saliblah, saliblah. Banyak orang dalam kehidupan mengatakan dia Tuhan, dia luar biasa. Namun ketika ada ancaman-ancaman, tekanan-tekanan dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang memuji Hosana Hosana, justru mereka lah yang tidak tahan akan pencobaan itu. Ibaratnya mereka ditanamkan di benih lalu dimakan oleh burung. Yang menyebut Tuhan, yang menyebut keluarkan kami. Amanginang saudara-saudara, apa itu sebenarnya arti Hosana? Hosana itu diartikan bahwasanya Tuhan, tolonglah kami segera. Yang artinya Hasyana dalam kata Ibrani dalam dua kata. Yasa yang berarti menyelamatkan, nah yang berarti doa permohonan. Jadi Hosana ini artinya Tuhan, selamatkan aku sekarang ini juga.
Bayangkan dia mengatakan, Tuhan selamatkan aku hari ini juga. Ketika Yesus tersalib, justru mereka mengatakan, salibkan dia yang mengharapkan untuk keselamatan itu datang kepadanya. Justru inilah menjadi poin kesadaran kita memaknai masa-masa passion saat ini, menginspirasi setiap murid pada saat itu dengan keyakinan Tuhan adalah Raja Damai dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang mau diharapkan bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini, Amanginang, saudara-saudara, agar kita menjadi tahan uji, setia, tidak hanya manis di bibir, tidak hanya manis dilihat, tetapi betul-betul sampai mengakar di dalam kehidupan kita, kecintaan kita untuk setia dan mengikuti Tuhan di sepanjang hidup kita. Inilah respon yang diharapkan dalam minggu-minggu Palmarum ini. Kita diharapkan untuk hidup dalam penderitaan itu dilihat bukan hanya dalam konteks dalam penderitaan saja, tetapi Tuhan menaruhkan belas kasihannya kepada kita. Karenanya keledai itu adalah lambang dari bangsa Israel, lambang dari mereka yang diikat, lambang dari mereka yang terikat oleh karena beban mengikuti hukum Taurat, hukum-hukum. Anak keledai itu menggambarkan bangsa-bangsa non-Yahudi, anak-anak yang terikat itu. Kalau keledai itu melambangkan Israel, pastilah ini menceritakan tentang keledai itu. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan mengajak kepada kita, tentu mengikuti Yesus punya konsekuensi, resiko dalam mengikuti Yesus. Kalau sekiranya dalam pikiran kita mengatakan begitu, ini untuk Tuhan, maka ketaatan muridlah yang patut kita acungkan jempol. Padahal ada risiko mereka akan dituduh sebagai pencuri, ya kan? Yaitu sebabnya saya sering menguatkan para calon sintua dan para halado. Saya bilang, ai kademar haladoon, dangi jangankan kita murid-murid Tuhan pun sering dianggap sebagai pencuri, ya kan? Sering dianggap sebagai mengerjakan hal yang tidak layak. Alana di lingkaran Tuhan konsekuensi ini, kejujuran kita selalu dianggap merugikan dalam kehidupan. Karenanya melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak menjadi seorang murid yang taat, murid yang mengikuti Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Yang ketiga, Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tindakan dalam kehidupan ini adalah rencana kematian Yesus untuk menebus dosa kita. Ini menunjukkan sebenarnya pentingnya bagaimana dia masuk dalam rencana itu supaya rencana itu terrealisasi, rencana itu bisa hadir, rencana itu bisa hidup di dalam kehidupan orang percaya. Karenanya apakah kita mau masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan melalui dengan kehidupan kesederhanaan kita di dalam kehidupan. Saya teringat dan terinspirasi kepada almarhum dosen saya. Sebenarnya kalau dari banyak proyek-proyek penginjilan, beliau juga dipercayakan Pak Luhut Panjaitan memegang asrama Del ketika itu. Saya bilang kalau ukuran keuangan, saya bilang termasuk pendeta yang sukses. Tetapi sampai akhir hidupnya, bukan karena beliau tidak mau punya mobil, bukan karena tidak penting, karena beliau sering diundang untuk pembicara-pembicara, tetapi ada hal yang sangat dia perhatikan ketika itu, adalah bagaimana dia mau hidup bersama untuk mengurangi polusi. Dengan alasan itu dia tidak memilih mobil, atau bisa saja dia memiliki supir, bisa saja. Namun alhasil memang Amanginang, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, justru kesederhanaannya lah yang justru diingat, kerendah hatiannya lah yang justru diingat para murid-muridnya untuk hidup dalam kesederhanaan itu. Karenanya Amanginang, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Kristus Yesus juga menunjukkan hal ini dalam kesederhanaan itu. Ai gudang do noaing jolma mailet tampak sederhana. Justru dengan kesederhanaan inilah ditunjukkan dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa
mengontrol dengan apa yang disebut dengan eksploitasi. Karena banyak eksploitasi pada saat ini, orang ingin kaya sekaya-kayanya, namun banyak yang tertindas. Kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya dengan kekayaan bangsa kita, sebetulnya tidak ada yang miskin di negara kita ini. Kalau kita lihat kekayaan alam di negara kita ini, semua di daerah kita, apa yang kita pijak bisa tumbuh. Karenanya disinilah menegaskan kepada kita, kesederhanaan itu adalah bentuk daripada kita masuk dalam menghayati apa yang ada di dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, Amanginang, Yesus adalah sang Raja Damai itu sendiri. Yang diharapkan oleh Yesus Kristus dengan hadir dalam kesederhanaannya, dengan Raja Damai itu, dia tidak membawa peperangan untuk melawan bangsa Romawi, para Farisi dan Sadusi. Oleh karena dia Raja Damai dan adong paraloon di bana, sehingga Yesus yang kita sembah ini menunjukkan sikap supaya kita hidupi, kita menjadi orang yang pembawa damai. Akhir-akhir ini sulit di kita yang mudah tersinggung, yang mudah menunjukkan ekstensinya, udah sudah, kan? Justru nilai-nilai kedamaian itu ditunjukkan oleh karena Yesus Kristus hadir dalam sosok yang membawakan keledai itu sendiri. Jadi boy do idaon, sama dia do hita boy membawa damai. Akhirnya mengenai saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jujur sebenarnya dan harus kami katakan dalam Jamita pada hari ini kita melantik seksi-seksi di tengah-tengah huria, ya kan? Namun justru ketika gereja ini sangat sulit untuk dipilih seksi-seksi mengisi pelayanan-pelayanan gereja. Dari 260 kakak sekian, sangat sulit untuk hadir untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Saya tidak tahu apakah panggilan pelayanan ini menjadi beban bagi orang-orang, atau mengatakan pelayanan ini untuk mereka yang punya waktu, atau mereka yang punya uang, atau mereka yang punya Roh Kudus aja yang melayani di gereja ini. Tapi justru dengan pelayanan damai ini, ketaatan para muridnya dan mereka mengikuti Raja Damai itu, mereka menyempatkan waktunya dan memberikan totalitas hidupnya untuk Tuhan. Karenanya mengenai saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, saya sampai heran kalau ada orang juga yang mendapatkan tekanan-tekanan dari periode sebelumnya dengan catatan asamaila parhaladui. Jadi ini kita sangat bingung sebenarnya. Kalau kebilang acugari ise mahita naga oleh parhalado, gurang menolak. Banyak orang menolak untuk melayani. Tapi bagaimana Amanginang totalitas dari pelayanan parhalado ini bukan semata-mata molodang seksi, semata-mata menjadi kerugian dari parhalado. Justru ini menjadi kerugian bagi orang-orang percaya pada saat ini. Pelayanan gereja. Justru ini gambaran kita menuju gereja Eropa ke depan. Gereja-gereja yang kosong, gereja-gereja yang tidak terlayani. Oleh karena orang tidak lagi mau memberikan hatinya. Inilah yang menginang saudara-saudara yang di dalam nama Yesus Kristus yang kita mau belajari. Hendaklah kita menjadi saksi itu dalam pelayanan kita. Molo dipilih dalam rangka bukan hanya semata-mata mengisi struktur ini, tapi bagaimana kita menyambut Yesus Kristus dengan hosana itu sendiri. Mamparade dirita, mamparade pakobasyota, asamar sangap buar itu hatta. Karena tidak ada satupun orang yang tampil dalam pelayanan di Haparladon ini untuk mencari namanya. Dan tidak ada orang satupun mau melayani di gereja ini tentang sebuah popularitas di dalam kehidupannya. Karenanya menginang saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, FYPB viral, noso viral pejamita nahu rekamon, yang pasti supaya orang sampai firman Tuhan bisa sampai kemana saja. Itu orientasinya. Viral noso viral 100 penonton menang 1000 orientasi pelayanan kita adalah supaya firman Tuhan bisa disebarkan kemanapun.
Amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, saya stongna mau menghitung YouTube nami ngamonet alai sampai sonari pedak ya hubuati, supaya Injil itu bisa sampai, supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan, supaya orang bisa terlibat menjadi saksi-saksi Kristus dalam pelayanan. Alani dihita kamanginang, marilah kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, mendukung pelayanan ini supaya hosana itu bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sampai Maranatha dalam kesetiaan. Bukan hanya ketika mereka membutuhkan pembebas, tapi pembebasan itu selalu terjadi sampai mereka melihat kemuliaan Tuhan itu, dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Di parkuku Tuhan mahita, lahu menghitung hatana. Hosana akan terus hadir di sepanjang kehidupan kita, sampai kehidupan di dalam kehidupan kita menciptakan kedamaian dan kita menjadi saksi oleh karena kebaikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus pemelihara kehidupan kami.